Shalom, selamat sore semua. Shalom. Seperti biasanya saya senang sekali melayani di rumah sendiri. Dan tentunya semangat mempersiapkan dan tentunya menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja ini, pelayanan, dan tentunya untuk semua jemaat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan bacaan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan haleluya. Yang belum dapat katakan amin. Oh masih, oke. Kejadian 50 ayat 20 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bisa dibantu untuk timer saya? Oke. Sudah oke? Oke. Thank you. Nah, saya mau tanya dulu. Siapa pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Boleh angkat tangan? Semua ya. Berarti nggak sokot bahasa ini. Semua ya. Dan cerita tentang Yusuf ini di dalam kitab Kejadian itu ada 14 pasal. Jadi pasal yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-50. Nah, kita sudah baca di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Bahwa ini merupakan satu pengakuan Yusuf di semua masalah yang dia hadapi. Complicated. Anak muda bilang sekarang masalahnya Yusuf itu masalah tingkat dewa. Ya. Karena sangat rumit. Tetapi di semua masalah yang dia hadapi, ya, dimulai dia mendapatkan satu visi dari Tuhan. Dia menyampaikan visi itu di tengah-tengah keluarga. Ada penolakan, ya. Kemudian dibenci keluarganya. Apalagi? Yuk, boleh dibantu? Dimasukkan ke sumur, ya. Kemudian apa? Dijual, ya, masuk ke kerajaan Firaun di Mesir. Ya, ketemu dengan Tante Potif, gitu ya. Tante Potifar di situ dan kemudian dicari kesalahannya. Masuk penjara, ya, tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Memang sangat unik kalau kita berbicara tentang kisah Yusuf ini. Yusuf ini adalah orang yang dicintai, tetapi juga orang yang dibenci. Yusuf adalah orang yang dikasihi, tetapi juga orang yang ditolak. Yusuf adalah orang yang dibuang, tetapi ditebus oleh Tuhan. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan, tapi difitnah dalam kehidupannya. Cerita Yusuf ini merupakan satu cerita yang relevan di setiap permasalahan kehidupan kita masa kini. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Nah, tema kita di sore hari ini masih melanjutkan tema dari minggu yang lalu. Minggu lalu saya bersyukur mendapatkan banyak hal apa yang disampaikan oleh Pastor Iwan dengan satu tema. Masih ingat enggak? Tuhan Yesus di dalam apa? Kisah Abraham dan Ishak. Dan hari ini kita akan bahas Tuhan Yesus di dalam kisah Yusuf. Ada satu metode yang harus kita lihat ketika kita memahami Alkitab. Namanya adalah typological interpretasi. Next slide please. Ini merupakan satu metode penafsiran Alkitab dengan melihat pola atau bayangan di perjanjian lama yang dirancang Allah untuk digenapi lebih sempurna di dalam perjanjian baru. Singkatnya adalah bahwa setiap peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, sejarah, setiap masalah manusia, penderitaan, kemenangan, itu bukan hanya sekedar untuk Yusuf dalam konteks ini, tapi itu menggambarkan tentang satu bayangan ke depan kepada satu tokoh utama
yang akan menggenapinya itu, yaitu Tuhan Yesus, penderitaan dan karyanya. Monitornya kayaknya kedengaran di sini. Oke. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Di dalam Alkitab, apa yang ditulis itu merupakan salah satu hal yang selektif. Tidak semua ditulis dalam Alkitab, sekalipun itu ada. Bisa dibantu teman-teman? Di monitor saya ada komunikasi yang tidak diundang. Kalau boleh saya mau tengking. Ntar sampai di mana dulu? Alkitab tidak pernah salah, selektif. Di dalam Alkitab yang kita pegang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah 66 kitab. 1189 pasal dan 31.173 ayat. Kalau nggak percaya, monggo hitung sendiri. Dan itu tidak pernah salah. Termasuk kisah Yusuf ini 14 pasal dari pasal 37 sampai pasal 50. Lengkap dan detail menceritakan tentang apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Pertanyaannya, kalau Alkitab sangat selektif, mengapa 14 pasal menceritakan Yusuf? Dan bayangan tentang penderitaan dan karya Yesus ke depan. Kalau saudara seorang konselor, seorang hamba Tuhan ketika melayani, maka cerita Yusuf ini merupakan salah satu dasar pegangan kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab manusia pada dasarnya dalam sejarah kepada sejarah tidak pernah menyelesaikan masalah manusia kepada manusia. Manusia yang bertanya dan manusia yang menjawab. Sesungguhnya masalah manusia tidak pernah masuk untuk mendalami betapa gelapnya hati manusia yang terluka. Tetapi cerita Yusuf ini merupakan satu pegangan bagi kita seorang hamba Tuhan. Seorang konselor ketika dia melayani orang-orang yang terluka, orang yang penuh dengan kepahitan. Firman Tuhan melalui cerita Yusuf ini membawa kita sampai untuk menemukan kedalaman, kegelapan. Dan firman Tuhan itu menerangi area-area mana yang perlu untuk diobati, yang terluka. Kalau kita bertanya, kalau Alkitab itu selektif, tidak semua cerita ditulis. Tapi kenapa Yusuf kisah hidupnya 14 pasal. Ini juga menceritakan bahwa setiap masalah-masalah manusia tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Sehingga menuntun kita, apapun masalah kita, apapun situasi kita, Tuhan sudah punya jalan keluar. Amin. Nah, tentu sangat menarik untuk kita bisa melihat cerita Yusuf. Luka batin. Luka batin ini adalah penderitaan yang merobek jiwa. Kata Amsal. Sadar atau tidak sadar, terkadang dalam kehidupan kita, luka batin itu masih menjadi satu hal yang mengikat. Luka batin itu adalah pengalaman pahit masa lalu, tapi masih menguasai kehidupan kita masa kini. Pengambilan keputusan, cara pandang, sikap, penilaian dikuasai oleh kehidupan masa lalu yang pahit dan mempengaruhi kehidupan kita masa kini. Terkadang kita bisa kuat dalam pekerjaan, berhasil dalam profesi, dalam usaha. Termasuk ada orang yang melayani, terlihat kuat, dia hebat, dia kuat. Tapi sesungguhnya masih ada satu kekosongan di dalam diri manusia yang harus diobati. Luka batin. Saudara tahu, kalau orang yang terluka pasti selalu mencari teman orang yang terluka. Kalau orang yang pahit selalu mencari tempat untuk menemukan teman-temannya yang punya kepahitan. Orang yang kecewa selalu mencari tempat kekecewaan. Dan biasanya kepahitan, kekecewaan, luka itu tidak hanya berhenti kepada satu orang.
tapi menyebar. Saya mau kasih contoh. Kalau hari ini ada luka batin, kepahitan yang belum terselesaikan. Kalau kita contoh benci kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kebencian itu akan mungkin berpindah arah, kita akan benci kepada mertua, saudara-saudara kita. Maka kebencian, luka batin ini pun, kekecewaan, ini harus diobati. Amin. Inilah yang harus kita lihat, bahwa betapa penting Alkitab memberikan satu solusi. Ada 3 jenis masalah yang masih ada di dalam kehidupan manusia, termasuk kita dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah penolakan atau rejection. Yang kedua adalah perundungan atau bully. Yang ketiga adalah abuse atau pelecehan. Hal inilah yang terkadang membuat kita untuk hidup di dalam kepahitan. 3 hal ini bahkan complicated. Sesuatu yang rumit terjadi di dalam kisah kehidupan Yusuf itu sendiri. Mari kita lihat di dalam terang firman Tuhan. Kisah Yusuf, Tuhan Yesus di dalam kisah Yusuf. Poin yang pertama adalah proses di titik terendah. Status penolakan sebagai orang yang paling hina. Dan apapun yang dirasakan, apapun yang dialami oleh Yusuf, itu sebenarnya bukan hanya cerita untuk dirinya sendiri, tapi ini juga menjadi satu bayang-bayang model ke depan tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, penderitaan dan karyanya. Nah, mari saya ajak untuk kita bisa melihat satu tabel, komparasi, perbandingan tentang apa yang dialami oleh Yusuf dan hal itu juga digenapkan dengan karya Tuhan Yesus di dalam konteks perjanjian baru. Inilah masalah-masalah manusia. Dan itu pun Yesus mengalami. Di dalam kisah Yusuf perjanjian lama, Yusuf dibenci oleh keluarganya. Ini juga terjadi di dalam perjanjian baru. Bukan hanya keluarga yang membenci Yesus, tapi dunia membenci murid dan Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam perjanjian lama, kisah hidup Yusuf, saudaranya bersepakat akan membunuh Yusuf. Ini tingkat kriminal yang dimulai dari keluarga, perencanaan. Dalam kisah perjanjian baru, itu juga tergenapi di dalam penderitaan Yesus. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Orang Yahudi di sini konteksnya adalah para pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Makanya saya mau katakan bahwa Yesus itu bukan pemimpin agama, tapi Yesus itu Tuhan. Tapi ini pernah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kisah Yusuf dalam perjanjian lama. Yusuf dijual 20 shikal perak kepada orang Midian. Ini harga seorang budak pada waktu itu. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dijual 30 shikal perak kepada pemerintah Romawi dengan memalsukan fakta. Ada satu hal yang sangat penting. Yusuf dijual 20 shikal perak kepada orang Midian. Dan apa? Memalsukan kematiannya. Saudara, kalau pernah ngalamin, saya pernah melayani seseorang yang gak punya pengharapan. Dia kecewa sekali. Saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Pak, saya mau cerita. Masalah hidup saya adalah saya ditolak. Dan lebih daripada itu, orangnya masih hidup. Tapi diceritakan adalah orang yang meninggal. Saudara. Itu satu kekecewaan yang luar biasa. Sampai kalau saya berbicara, terkadang ada satu komunikasi kita yang terhenti, delay, lama. Dia mulai berpikir, saya katakan begini, apa yang kamu pikirkan? Dan dia berkata begini, Pak, saya bertanya dalam hati dan pikiran saya, apakah saya masih perlu hidup di dalam dunia ini? Kenapa? Sekalipun saya masih ada, tapi keluarga saya sudah memalsukan karena mereka benci. Sehingga mereka mengatakan kepada saudara, keluarga, orang tua bahwa saya sudah meninggal. Itu tidak mudah. Amin. Itu satu penolakan total di dalam keluarga. Nama kita dihapus di rumah kita sendiri. Bahkan
kalau peristiwa ini dia mengatakan satu kepahitan, sakit yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita ini ditolak dan dalam konteks Yusuf, status kematiannya itu dipalsukan, orangnya masih hidup tapi dikatakan mati. Itu 10 kali menyakitkan lebih dari apa yang dilakukan oleh teman baik, tapi mereka menyakiti kita. Artinya apa? Harusnya keluarga itu menjadi satu tempat terakhir dan perlindungan di dalam setiap situasi. Kalau kita punya masalah, kita bisa lari, kita bisa pulang ke keluarga. Tapi Yusuf nggak bisa, kenapa? Keluarganya menolak. Bahkan lebih daripada itu, hidupnya dipalsukan, kematiannya direkayasa. Ini satu permasalahan yang luar biasa. Yusuf dalam perjanjian lama difitnah istri Potifar, masuk penjara tanpa salah. Yesus dalam perjanjian lama menggenapi itu, difitnah oleh imam-imam dan disalib tanpa salah. Hal ini menggambarkan sederhana bahwa apa yang kita alami saat ini, Yusuf pernah mengalami itu dalam cerita Alkitab, fakta. Tapi juga Tuhan Yesus kita mengalami itu. Dan Yesus mau untuk menyembuhkan kita dengan setiap situasi keadaan kita saat ini. Amin. Ada di dalam kehidupan kita perlu untuk kita bisa obati. Pesan firman Tuhan saat ini untuk Anda semua, untuk kita semua. Kalau kita merasa di satu titik terendah, proses Tuhan, difitnah, terjadi penolakan di dalam diri kita. Saya mau katakan bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Cerita hidup kita itu bukan cuma kita sendiri yang pernah ngalamin. Ingat, cerita Yusuf ini di dalam perjanjian lama, dia pernah ngalamin. Bahkan 4.000 tahun ke depan dalam proses perjanjian baru, Yesus melakukan itu. Kalau hari ini saudara mengalami berbagai macam penolakan, difitnah, dan mohon maaf, ada abuse, dilecehkan itu. Dan sudah mulai mengatakan hidup saya sudah gak ada arti lagi Pak Kris. Hidup saya sudah gak bisa melangkah. Saya sudah gak bisa lihat ke depan apa yang saya lakukan. Dan kemudian ada satu keputusan-keputusan sehingga saya harus termasuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa? Karena tertolak dengan berbagai macam permasalahan kehidupannya. Ini yang harus kita lihat, bahwa kisah Yusuf menjadi obat bagi kita hari ini. Yesus pernah mengalami itu. Dan Yesus tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Masalah dalam keluarga kita hari-hari ini, itu juga sudah pernah terjadi di dalam kisah Yusuf. Yusuf 12 bersaudara, dia anak yang ke-11, tetapi ditolak, dibenci. Sudah tahu. Ada 2 permasalahan di dalam keluarga yang menjadi satu tradisi sampai dengan kehidupan kita sekarang. Yang pertama adalah favoritisme. Sederhananya adalah orang tua yang pilih kasih. Ini menjadi satu masalah di dalam keluarga, termasuk masalah Yusuf di dalam keluarganya. Halo orang tua, kalau masih ada apa? Pilih kasih. Ini menjadi satu konflik di dalam keluarga. Yang kedua, masalah dalam keluarga yang diceritakan dalam kisah Yusuf adalah validasi. Yang pertama, validasi itu berbicara pengakuan. Pengakuan apa? Kalau saya orang yang kakak yang tertua, maka saya harus dihormati. Ya, tapi kalimatnya dia mengatakan saya juga harus dilayani oleh adik-adik saya. Itu pengakuan kan? Benar enggak? Yusuf ini juga terjadi. Dia anak yang ke-11, tapi lebih dipentingkan oleh Yakub, papanya, sehingga menimbulkan satu iri hati, kebencian di dalam keluarga. Favoritisme, pilih kasih. Kakak-kakaknya mengatakan, saya yang duluan lahir. Harusnya saya yang apa? Dilayani. Validasi yang kedua, masalah dalam keluarga adalah pembuktian. Ada yang mengatakan,
Di antara kita berkeluarga, saudara-saudara, satu dengan yang lain, yang bisa mengambil keputusan hanyalah satu orang yang lebih berhasil di dalam keluarga itu sendiri. Itu validasi dalam konteks pembuktian. Kalau kamu yang lebih berhasil, kamu bisa mengambil keputusan untuk bagaimana keluarga ini ke depan, baik usaha, bisnis, ataupun apa saja. Dan ini menjadi satu permasalahan di dalam tradisi sampai dengan kehidupan kita masa kini. Pesan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan kisah Yusuf, Tuhan katakan ini sudah menjadi satu generasi yang turun-temurun. Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, kalau engkau mendengarkan, kita memang bukan keluarga yang sempurna, tapi kita keluarga yang mau belajar. Amin. Ada satu tradisi yang harus kita berhenti. Justru kalau dalam keluarga kita kakak yang paling pertama, maka kita harus, ya semua perlu dihormati kan. Tapi kalau dia kakak yang pertama yang harusnya bukan hanya dilayani, tapi kakak yang pertama harus melayani adik-adiknya, bukan? Amin. Itu yang lebih tepat. Siapapun itu. Kalau saudara lihat ada materialisme di dalam keluarga, pengambilan keputusan hanya orang yang berhasil. Ini menjadi satu kekecewaan yang terbesar dalam keluarga. Saya mau cerita kesaksian. Dampak dari masalah-masalah keluarga ini sehingga ada orang-orang yang punya tempat melarikan diri. Kecewa dengan masalah keluarga. Saya melayani, mohon maaf, salah satu waria. Melayani salah satu waria, pertemuan pertama, belum jujur. Saya tanya begini, kok kamu jadi waria sih? Enak aja Pak katanya gitu ya. Terus saya tanya begini, kamu laki-laki apa perempuan? Dia bilang saya laki-laki Pak. Oh, terus kenapa kamu mengambil keputusan untuk menjadi perempuan? Pertemuan pertama dia masih menutupi itu. Sampai pertemuan ketiga, keempat sudah mulai terbuka. Dan kemudian mengatakan, Pak saya jadi seperti ini cuma satu hal. Saya kecewa sama papa saya. Kecewa dengan kakak-kakaknya. Kenapa? Selalu ditolak, selalu dibully, bahkan dilecehkan. Mohon maaf. Kalau mengingat hal itu terkadang menyakiti hatinya. Kenapa? Yang melecehkan dia, mohon maaf, bukan orang di luar rumah, tapi keluarganya sendiri. Sehingga ada satu penolakan dalam dirinya. Sehingga singkat cerita, kalau mau ditanya kenapa engkau menjadi waria, dia katakan banyak sekali penolakan di dalam dirinya. Kami follow up. Saya berusaha untuk melayani. Dan tiba satu saat dia katakan, Pak, saya tahu ini salah. Tapi mohon maaf Pak Kris, di beberapa fisik yang ada di area tubuh ini sudah terlanjur diubah. Tapi saya tahu Pak, apa yang Pak Kristian sampaikan. Saya nggak bisa berubah. Dan saya katakan, ya memang kamu nggak bisa berubah. Tapi percayalah, apapun situasi keadaanmu, fisikmu saat ini, Tuhan Yesus mengubah hatimu. Amin. Itu yang harus kita lihat. Terkadang pelayanan-pelayanan ini merupakan satu pelayanan dilema. Ada kepingin orang yang kepingin berubah, tapi sudah terlanjur dengan apa? Penolakan sosial, penolakan diri sendiri dan keluarga. Kemudian kami layani. Dia katakan, Pak saya tahu ini kebenaran bagi saya. Dan saya rindu untuk berubah. Tapi juga bukan saya cuma rindu untuk saya sendiri berubah. Kalau boleh teman-teman saya pun, mereka juga bisa mendengarkan penerimaan dan hati yang diubah oleh Tuhan Yesus. Sekalipun secara fisik dia sudah gak bisa berubah saudara. Dan saya panggil beberapa teman-teman di pelayanan misi. Kemudian kami mengambil satu keputusan, kita punya 2 pos PI. Yang pertama di pos PI, pos pekabaran Injil yang ada di Kencana Sari. Dan yang kedua adalah pos PI, pos pekabaran Injil yang ada di Ngagal. Dari pelayanan seorang, mohon maaf, satu waria inilah, maka muncul pos PI yang kami layani. Untuk fokus melayani para kaum waria. Dan saya sudah bilang,
boleh nggak saya izin dokumentasi ini? Silakan Pak gitu ya. Ini juga menjadi kesaksian. Kami tidak pernah kompromi. Tetapi penerimaan kami untuk sebagai bentuk pekabaran Injil. Bentuk penolakan mereka, tetapi ada kasih dan ada gereja, New Life Church yang menerima mereka. Amin. Ada satu foto yang perlu kita lihat. Bisa dibantu teman-teman multimedia. Nah ini pelayanan minggu yang lalu. Kita khusus melakukan untuk pelayanan ini. Dari 1 orang, kemudian minggu yang lalu 32 orang. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Ini bukan kebanggaan, bukan mengurangi, bukan menyalahkan siapa-siapa. Tapi gereja ini merupakan satu gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong. Ada banyak orang-orang yang tertolak. Luka, dampak dari penolakan itu. Dan saya percaya kalau kami ada seperti ini, Tuhan punya tujuan dan Tuhan hadir untuk memulihkan orang-orang yang luka hatinya. Amin. Makanya saya katakan, kita sedang memproses untuk mereka mendengarkan Injil kasih karunia di tengah-tengah dilema kehidupan mereka. Tapi percayalah, yang Tuhan ubah itu bukan hanya fisik, tampilan luar, tapi hatinya. Amin. Cara pandangnya. Dan apapun situasi itu, mereka akan dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Makanya cerita Yusuf ini bukan hanya ada di dalam zamannya Yusuf. Tapi cerita Yusuf ini merupakan satu jawaban bagi kita. Bagaimana seorang hamba Tuhan melayani. Dan bagaimana juga kita yakin apapun situasi kita saat ini. Yusuf pernah mengalami, bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengalami. Berarti apa? Apa yang saya alami masih ada jalan keluar. Apa yang saya alami masih ada pengharapan. Apa yang saya alami sekalipun ada banyak penolakan. Tapi Tuhan melalui gereja ini juga hamba-hamba Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk melayani mereka. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya cerita Yusuf ini merupakan satu bukti kebesaran Tuhan. Kisahnya kitab Kejadian. Tapi ini juga menggambarkan tentang apa yang Yesus lakukan 4.000 tahun ke depan di dalam perjanjian baru. Dan ini masuk di zaman kita sekarang. Haleluya. Apa yang kita alami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap peristiwa. Tuhan ada di dalam setiap sejarah. Tuhan selalu ada di setiap waktu pergumulan masalah manusia. Amin. Sama-sama kita katakan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Slide-nya mana? Maku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya apa yang kita alami sudah ada di dalam Alkitab. Yesus mengalami itu. Dan ada di zamannya kita sekarang. Setiap masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Setiap situasi yang kita hadapi, hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan itu. Poin yang kedua, Tuhan Yesus di dalam kisah Yusuf. Kalau tadi statusnya diproses di titik terendah, amin, ditolak, difitnah. Tapi yang kedua adalah ditinggikan menjadi apa? Penyelamat.
status pemulihan, dan diberikan kuasa. Nah, ada satu tabel yang kita bisa lihat, kita bisa menggambarkan tentang penderitaan Yusuf dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi poin yang kedua adalah dipulihkan, diangkat, dan diberikan kuasa. Yusuf dalam perjanjian lama, dari penjara menuju kepada istana. Amin. 13 tahun. Dalam kisah Yesus, dari kubur menuju kepada kerajaan Allah. Yusuf dalam perjanjian lama, saudara-saudaranya Yusuf sujud kepadanya. Dan digenapkan dalam perjanjian baru, apa yang Yesus lakukan adalah segala sesuatu bertekuk lutut di hadapan Yesus. Yusuf dalam perjanjian lama menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Yesus dalam perjanjian baru menyelamatkan seluruh bangsa dari kutuk dosa. Yusuf mengampuni dari puncak kesuksesannya istana Firaun. Dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Firaun di Mesir. Yesus mengampuni dari titik yang paling rendah, yaitu di kayu salib. Seseorang yang digantung di kayu salib, pemahaman orang Venesia dan orang Romawi pada waktu itu adalah sebagai seorang budak, penjahat, dan orang yang paling hina. Yesus mengampuni, dia dari sorga turun ke dalam dunia, bahkan sampai di titik terendah di kayu salib sebagai budak, penjahat, dan orang yang paling hina. Tetapi Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Kejadian pasal 50 ayat 20 yang kita sudah bacakan. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Ada 2 hal yang berjalan bersama-sama, yaitu pemulihan dan pengampunan. Kalau engkau adalah orang yang dipulihkan, maka engkau juga harus apa? Engkau harus mengampuni. Kalau engkau adalah orang yang mengampuni, maka engkau juga adalah orang yang dipulihkan. Di dalam kehidupan kita selalu ada 2 sisi pengampunan. Saudara mau pilih mana? Konsep Yusuf atau konsep Yesus? Ada orang yang berkata, Pak, saya akan kepingin mengampuni papa saya, Koko, Cece, saudara-saudara saya, kalau saya sudah sukses. Ingat, Yusuf dipulihkan, Yusuf diberikan kuasa, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni saudara-saudaranya. Pengampunan itu harus ada di titik tertinggi, titik kesuksesan, keberhasilan kita. Bukan untuk menghakimi, tapi kuasa dan otoritas untuk apa? Untuk menyatakan kasih Tuhan dan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Atau mungkin di antara kita berkata, hari ini saya berada di satu titik terendah, penolakan. Saya nggak bisa mengampuni. Ingatlah, di titik terendah, di kayu salib, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Selalu ada sisi untuk pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah menolak kita. Orang-orang yang apa? Mohon maaf, pernah melecehkan kita. Orang-orang yang pernah melakukan apa? Bully. Sehingga kita terkadang punya kepahitan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita sudah baca, dengar dan renungkan ini menjadi satu suara kebenaran untuk kita dipulihkan di sore hari ini. Amin. Ada satu tokoh yang terkenal di dalam sejarah seni orang-orang barat. Next slide please. Namanya adalah Vincent William van Gogh atau dipanggil Vincent van Gogh. Dia seorang pelukis yang luar biasa. Tetapi di dalam sejarah kehidupannya, orang-orang tidak pernah mengakui bahwa karyanya itu satu karya yang menarik. Dalam sejarah hidupnya, hanya ada satu lukisan yang terjual selama dia hidup. Orang banyak menolak, tapi pada waktu dia meninggal, justru lukisan-lukisannya itu menjadi satu karya
yang dinantikan, yang dicari orang. Ada yang berharga sampai dengan triliunan. Ditolak zaman, diterima di zaman selanjutnya. Dulu haters, sekarang followers. Ada orang-orang yang dulu membenci kita, tapi sekarang justru mereka menjadi pengikut, bahkan fans. Itulah kisah hidupan kita. Terkadang kita berada di satu titik terendah. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat kita di tempat yang tinggi. Ada waktu Tuhan untuk memakai dan memulihkan kehidupan kita. Ada satu quote yang tertulis seperti ini. Segala sesuatu yang jahat dipakai Allah untuk apa? Menjadi kebaikan terbesar. Ada banyak kekecewaan, ada banyak penolakan, ada banyak keputusan yang terkadang menyalahkan diri kita. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Allah, segala sesuatu yang jahat dipakai Allah untuk menjadi kebaikan terbesar di dalam kehidupan kita. Yang percaya, boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yusuf dipulihkan dengan berbagai macam masalah dalam keluarganya. Yesus juga pernah mengalami itu. Dan saya percaya kasih dan kuasa yang sama memulihkan kehidupan kita di sore hari ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Slide yang terakhir. Tuhan Yesus di dalam kisah Yusuf. Yang pertama adalah apa? Proses di titik terendah. Status penolakan sebagai orang yang paling hina. Tuhan Yesus dalam kisah Yusuf. Yang kedua apa? Ditinggikan menjadi penyelamat. Status pemulihan dan diberikan kuasa. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di dalam kita. Ingatlah, kekristenan selalu ada dua sisi. Pengampunan di puncak tertinggi hidup kita, tapi juga melepaskan pengampunan di titik yang terendah. Sama seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa segala sesuatu itu baik, bahkan amat baik. Kami nggak bisa melihat tentang apa yang Tuhan lakukan secara mata jasmani kami. Tapi satu hal yang kami tahu, cerita kehidupan kami, peristiwa-peristiwa kehidupan kami, itu menjadi bukti kebesaran Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tahu apa yang kami rasakan. Bahkan Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang ku alami, Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. engkau yang percaya bahwa Tuhan sambut dengan sama-sama. Katakan dengan iman, ku ada. Ku ada hari ini
Mari sama-sama kita angkat tangan. Tuhan, kami percaya Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau Engkau mendapati kami hari ini Tuhan, ada kekecewaan, ada penolakan. Tapi kami percaya kami mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Apapun masalah kami Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar memberkati kami. Tapi Tuhan sedang memulihkan hubungan Bapa dan anak. Apapun masalah kami saat ini Tuhan. Tuhan hanya juga bukan memakai kami untuk diberkati secara finansial. Tapi Tuhan rindu keutuhan hidup, yaitu keselamatan. Aku percaya Tuhan, di sore hari ini pesan firman Tuhan yang sederhana bagi kami. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Situasi kehidupan kami saat ini tidak pernah menggagalkan rancangan Tuhan. Hal yang jahat tidak pernah membatalkan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan mengajarkan kami hari ini untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan di titik, di puncak keberhasilan kami. Ataupun di titik terendah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan kami sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang terus berkarya. Menuntun kepada pemulihan. Kepada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah dipulihkan, yang sudah dikuatkan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.